Kalau berangkat kan sesuai, tapi giliran pulang jarang kita bisa pulang jam 4. Alhamdulillah hari ini kita nggak terlalu malam pulangnya. Oh gitu? Jam seberapa balik? 1:30 subuh. Itu yang coba kita lakukan. Ya mah kalau untuk milenial kan, wah cembung aja orang jam 4 treng, saya punya mid time kan gitu ya Pak. Ya mah jam 20 jam 4. Ya itu secara formal. Tapi pada saat kita bicara komitmen tadi, waktu menjadi relatif. Kenapa? Karena pada saat sosialisasi dengan masyarakat, ada masyarakat yang ada di tempat pada saat jam kerja. Tapi tidak sedikit masyarakat yang kan di rumahnya itu di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahasa Sunda ya? Ayo dengar bahasa Sunda. Boleh mengajukan tangan. Ya. Ngarumpai puji ka Gusti Nu Maha Suci. Ngambarkeun syukur ka Gusti Nu Maha Agung. Alhamdulillah dina dangan ayeuna enjing ayeuna urang tiasa ngumpulung sasarangan dina raraga kegiatan sosialisasi germas di wilayah Kota Bandung, insyaallah berkah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Hari keberkahan, ada yang tidak mengerti? Ngapain saja jalan katanya. Anu kusim kuring dihormat, antosna Bapak Kadikes Kota Bandung, Bapak Dr. Sony MM ya, beserta jajaran Ibu Kabir, oke, sadayana keluarga besar Dinas Kesehatan Kota Bandung, wabil khusus ini ujung tombak di Dinkes Kota Bandung yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan biasanya mengumpul pada pagi hari ini. Pemeningan judul harus beres gitu ya. Kahiji pasai atau saya arahan, kedua strategi disambutan Pak Kadis atau beres. Tetapi tentunya juga kami yakin Pak Kadis ngulem simpuling itu ada misi, ada tugas untuk menyampaikan panginten penguatan sebetulnya. Penguatan bagaimana kalau pas Sekda Jabar mah tos jelas itu tadinya semangatnya seperti itu. Bapak Gubernur Jawa Barat juga yakin Bapak Ibu Akang Teteh merasa lebih dekat dengan Pak KDM. Kenapa? Karena baik Pak Gubernur, baik Pak Sekda itu saat ini menggunakan yang namanya medsos leadership. Jantan Bapak dan Ibu, Pak Sekda kan tadi rapat di medsos kan. Kalau Pak Gubernur, medsos yang akan kami rapatkan. Jantan kalau setiap hari beliau jalan pagi, selamat pagi warga Jabar, ya di sawah, balik lembangan. Itu bukan hanya berbicara tentang respon dari aktivitas atau konten beliau saja, tidak. Di situ ada perintah. Di situ ada arahan yang harus kami tindak lanjuti sebagai anak buah Pak KDM, termasuk oleh Pak Sekda. Karena beliau adalah bahasanya senopati agung, kan begitu ya. Itu yang sekarang terjadi di pemerintah Provinsi Jawa Barat. 1,5 tahun ini menjadi luar biasa karena kami harus jungkir balik mengikuti pola kepemimpinan yang sangat unik. Nah, judul hari ini, judulnya strateginya terus ayat tadi. Pokoknya tadi saya melihat ketegangan sudah hadir di wajah Bapak dan Ibu pada saat Pak Kadis paparan dan sambutan. Kenapa tegang itu penting? Karena tegang itu juga menjadikan konsentrasi. Karena kalau tidak konsentrasi, Pak Kadis menyampaikan Bandung ketika tukang jadinya nyandung. Jauh Bapak dan Ibu artinya itu.
Dan itu menjadi PR kita semua pada saat bertemu dengan masyarakat. Pada saat kita ngobrol dengan warga masyarakat sebagai petugas promkes, sebagai petugas puskesmas. Karena masyarakat di Bandung, meskipun Bandung teh kota, begitu kan, tidak menjamin standar pendidikan mereka itu sama seperti yang kita pikirkan. Eta menjadi PR. Kalau target sudah jelas, zero new starting, titik, itu target. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan tentang itu bisa tercapai dan terlampaui. Itu pertanyaannya. Oh, belum maju ya? Nah, sih tinggal lama-lama. Ini kan ada lama-lama kan, berarti training atau boleh saya minta bantuan ya. Nah, selanjutnya adalah kunaon sih Pak Karokesra cendekan hadir di sini. Yang pertama, kalau dari sisi body shaming, Bapak dan Ibu jangan berkomentar saya badan. Oke? Karena pada saya mau mengecil banyak pihak yang komplain karena tidak sesuai dengan jabatan Biro Kesejahteraan. Makanya saya pertahankan Pak Anies. Tadi disana Bapak Moderator, Bapak jalan di gedung sate, lain pujian Pak, saya parkir. Enggak, ada setarget rutin yang kami lakukan, itu arahan juga dari Pak Kadis. Minimal 1 hari kita berjalan 6.000 langkah. Namun itu agak tanda gitu Pak maksudnya kalau saya ya. Dan ternyata itu menjaga kebugaran meskipun ingsir-ingsir karena wajar ya, karena sekarang itu lagi umum ingsir-ingsir. Sedih tadi di biasanya enggak. Karena kalau film mah tenang, saya lebih menikmati gaduh penyewat kampung, Pak Kadis, tibatan penyewat kota. Apa yang masuk penyewat kampung? Salesma, nanti gogoy. Kalaupun komplikasi ya duduk jeung orang itu penyewat kampung. Dan insya Allah mudah kita tangani. Kalau penyewat kota, alhamdulillah mendaliknya stroke jantung, bla 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 itu jangan. Jadi kalau salesma mah insya Allah, gitu ya. Dengan ngariung dengan para petugas promkes yang ceria ini pun WGD Lampung Brebes dan Damar ya. Kita berbicara Jawa Barat, kenapa kita tampilkan? Karena pemerintah provinsi itu adalah keseluruhan gabungan dari semua prestasi yang dilakukan oleh 27 kabupaten kota di provinsi Jawa Barat. Kami boleh mengklaim di sini jumlah penduduk 50.759.000. Coba Kadis teh, memang penduduk mana? Sanes. Penduduk ini adalah penduduk warga kota Bandung salah satunya. So KTP Malaya, KTP Jawa Barat. Termasuk warga kami juga berkantor di gedung sate teh, hanya di gedung sate, ngaku juga orang provinsi teh. Keluar di gedung sate Badan Sate Jando, wilayah kota Bandung. Dan pada saat di situ ada anak kecil, ada balita, ada yang stunting. Tanggung jawab siapa? Kita bersama. Hanya yang rutin tiap hari melakukan interaksi adalah di bawah kewilayahan kota Bandung, termasuk di bawah secara teknis Dinas Kesehatan Kota Bandung. Itu yang menjadi penting adalah mari kita bersama-sama. Jadi kalau melihat angka ini, Jawa Barat keren karena kota Bandungnya keren, karena Bandung Rayanya keren. Dan kita gabungkan lagi, Jawa Barat berhasil zero new stunting karena kota Bandungnya berhasil. Karena di RT, di RW, di kelurahan di kota Bandungnya berhasil. Cara berhasilnya adalah tadi di spill sudah ada dari Pak Kadis. Masing-masing petugas kesehatan memiliki target yang signifikan. Masing-masing pejabat dan petugas kewilayahan memiliki target yang jelas. Kalau bahasa kita makan good data, good decision. Bad data, bad decision. No data, wrong thing. Artinya adalah Bapak dan Ibu sudah sangat paham bahwa di masing-masing puskesmas, kelurahan, jumlah data itu harus real. Dan pasti diudah ke Pak Sekdama, namun Pak Kadis sebarang kali cina ulin ke puskesmas di wilayah kota Bandung. Sering Pak, seberapa sering? Detail Pak. Dan itu harus tercantum di dalam yang namanya data atau aplikasi. Nah pada saat Pak Kadis sering, petugas promkes luar biasa. Mun perlu mah terbalik gitunya. Satu acara kita ibu hamil teh
sesuai dengan standar bahwa tidak anemia, sudah minum obat, terus memeriksakan diri ke petugas kesehatan rutin genep kali minimal segala macam itu betul-betul didetailkan. Dan instrumennya sudah jelas, zaman simkuring ke alih geus aya buku gede yang dilipat-lipat. Ditimbang lah checklist. Nah, sebetulnya itu hal yang baik, tetapi sekarang lebih diakselerasi sebetulnya. Siap. Mangga Pak Kadis. Maka kasarena. Ini jawaban ya. Terus Pak Kadis atas. Pernah ya Pak Bi dengan ya. Lanjut lagi. Ini bicara angka kemana ada di Simpuri maka Jawa Barat begitu ya. Nah pertanyaannya adalah ini angka-angka kenapa dimunculkan dengan warna yang merah yang sangat semangat? Ini memacu kita bahwa kita semua menjadi bagian penting dari bagaimana menyelesaikan permasalahan statik. Jadi kalau tadi Pak Kadis menyampaikan berulang-ulang, berapa kali, 7 kali, kami yang notabene Biro Kesra itu berhubungan langsung dengan urusan stunting, kami sebut urusan stunting dari Pak Sekda. Karena kami setiap hari bertemu dengan Pak Sekda. Tapi tujuannya adalah apa? Supaya tidak hanya di dalam otak kita saja, tapi di alam bawah sadar kita pun yakin target ini harus kita selesaikan bersama. Sehingga kalau digabungkan, nanti kita punya singkatan Bapak dan Ibu ya. Tapi sebelum masuk ke sini, ini angka-angka yang ternyata tong tebih-tebih Jawa Barat mah kita bicara Kota Bandung dulu. Kenapa? Etalase kantor Gubernur Jawa Barat ada di Kota Bandung, rumah dinas Gubernur Jawa Barat ada di Kota Bandung. Otomatis tugas kita tentu menjadi sangat disebut berat, menantang. Lalu disebut berat, Pak, cara naon geus berat. Kalau kami selalu sebut pada saat sebelum masuk ke yang ini, Pak Gubernur kami, Pak Sekda kami itu sering menugaskan arek dititah bae geus ngesang Bapak dan Ibu. Baru menugaskan kami sebagai Biro Kesra untuk hal tertentu arek dititah geus ngesang karena berpikir bahwa itu bisa itu kan begitu. Tapi pengalaman yang kami jalankan ternyata bisa kita tuntaskan. Oleh karena itu tadi target tadi mari kita kurang serap pula gitunya. Kumaha carana target ini terpenuhi. Nah, pertanyaannya adalah strategi tadi dipastikan bahwa kalau berbicara tentang zero target, nah kan yang pertama naon eta zero target teh? Sederhananya begini, pada saat zero new stunting di satu kelurahan atau satu puskesmas adalah betul-betul harus zero, targetnya kita seperti apa? Pada saat bicara jumlah ibu hamil, mana perlu katalah kayak nama? Karena nanti bukan ancaman sebetulnya tadi harapan dari Pak Kadis, nanti rapat triwulan, bahas sudah nama di petel Bapak dan Ibu ya. Mana wilayah kita condong? Kumaha? Berapa jumlah ibu hamil? Berapa yang sudah dihubungi? Berapa yang sudah dikawal? Berapa yang cake-nya seperti apa? Itu angkanya harus real. Dan itu akan dipermudah dengan menggunakan aplikasi. Kami di Bandung terus saya aplikasinya. Ada kan ya? Ya buka video. Nah, aplikasi itu siapa yang menginput? Tentu kita semua. Dan selain menginput, kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan itu akurat. Bukan hanya, bahwa kan ada istilah aliran kepercayaan. Bukan ada suratnya. Surat yang ditanda oleh kepala dinas itu adalah aliran kepercayaan dianggap percaya oleh para. Pas geus ditaruh ke Kadis, pas dikeluarkan, ada satu kata yang typo dan ternyata fatal. Contoh, semoga menjadi berkah. Katanya salah tuh. Semoga menjadi berkah. Makanya bersurat hati pada penuh. Itu akan berdampak luar biasa. Siapa yang salah? Kadis. Karena surat ditanda oleh Pak Kadis melalui aliran kepercayaan. Kenapa ini kami sampaikan? Wayahna nama yang ada di lapangan turun. Tidak hanya duduk manis di meja saja. Jadi kalau betul Pak, petugas promkes orang sok turun Pak, setiap hari ngeliling. Sehari seberapa kali ngeliling nggak? 2, ayo 4 kali. Sehari berapa kali kunjungan ke warga? Ayo nama biasa nama sekali Pak. Ayo nama tambahan. Semangat itu yang harus kita kuatkan. Meskipun tantangan beratnya adalah
Duka di Kota Bandung kalau di provinsi memang kami sangat dibatasi yang namanya perjalanan dinas. Tapi di Kota Bandung untuk perjalanan dinas, sebenarnya ada di wilayah ini mah, yang penting mah kuat, ya kaki besi ya. Itu yang menjadi penting adalah semangat kita. Nextnya lagi adalah dari namun diobrolkan karena konsep next begitu ya. Ini kan tinggal baca begitu ya. Ini tinggal baca. Tetapi dipastikan adalah memahami secara keseluruhan akar permasalahan. Pada saat kita berbicara seorang anak yang stunting, kan ujung-ujung stunting kan, ada tahapan proses. Pertama diawali bagaimana model dari kehidupannya masing-masing. Jadi kalau mau digambarkan mah ayah gambar gunung es, next pokoknya Pak Ijin ada next pokoknya ya. Ada gambaran tentang gunung es stunting. Terus deh. Atau ini dulu boleh balik lagi. Ini adalah salah satu prestasi yang diraih oleh kita semua di 2024 di perhitungan dari 2023 ke 2024 dengan menurunkan 5,8% urusan stunting. Ini luar biasa dan ini juga diapresiasi oleh nasional karena membantu menurunkan prevalensi stunting nasional menjadi 19,5%. Ini yang dilakukan di Jawa Barat. Biasanya kalau pas saya datang keprok, saya terserah. Karena kalau keproknya diperintah, bisa ikhlas. Lo kan untuk ikhlas, hitung pas keprok teh 2 kali saya ditangani. Keprok teh 3 kali gitu kan. Tapi yang pasti adalah ini prestasi delta ya Bapak dan Ibu. Artinya ini baru tahapan proses. Dan ini dilakukan bagaimana? Karena Pak Sekda Provinsi Jawa Barat punya pengalaman khusus sebelumnya sebagai Sekda dan Bupati Sumedang. Jadi beliau menggerakkan satu wilayah Sumedang untuk bagaimana menurunkan stunting. Ternyata berhasil dan itu dilakukan di level provinsi. Nah sekarang kenapa tadi ada pertemuan? Itu adalah untuk menginjek semua 27 kabupaten kota sasaran untuk melaksanakan strategi tersebut dengan cara yang tadi, dengan cara benar-benar tarun. Hanya mungkin kami menambahkan atau melengkapi bahwa yang namanya berkomunikasi dengan masyarakat hati-hati. Kenapa hati-hati? Tidak semuanya langsung ngerti gitu. Malah dengan petugas kesehatan cara naon geus sieun. Wah pasti disuntik, gitu kan gitunya. Wah pasti ieu, wah pasti ceramah panjang, wah pasti. Nah, itu yang menjadi pesan dari kami memastikan bagaimana target tersebut terpenuhi, tapi pola pendekatan kepada masyarakat bisa optimal. Nextnya lagi, yang tadi bicara tentang gunung es, kan hari tinggal nama balita gagal tumbuh, itu saja kelihatannya. Tapi pertanyaannya adalah tidak hanya tugas Bapak dan Ibu saja, tetapi ada yang lebih besar berbicara tentang praktek pengasuhan, berbicara tentang sanitasi. Meskipun di Bandung mah yakin ya untuk buang air besar sembarangan terus selesai kan? Atau selesai kan? Kan sudah tidak ada lagi helikopter di Kota Bandung mah ya? Helikopter, Cilingan lama-lama. Atau yang masih Cimagon di pinggir sungai. Nah kalau ditemukan jangan kaget. Kalau ternyata masih kita menemukan praktek seperti itu, diedukasi. Tolong nurutan ada Cimagon gitu ya. Tolong diedukasi begitu ya. Termasuk juga faktor layanan di 1000 hari pertama kehidupan. Pokoknya mah enak sih cerewet Bapak dan Ibu menperumah mulut tadi warga masyarakatnya si ibu atau anak stunting teh cenah ditunteuikeun sapoe 3 kali jika minum obat tidak masalah. Itu tugas kita. Jadi kalaupun masyarakat setiap hari kita ceramahin, kita ajakin ngobrol, kita bahas segala macam tentang strategi stunting, minimal apa. Dan satu hal yang penting adalah jangan lupa juga pesan dari Pak Gubernur adalah ada muatan nilai-nilai Kasundaan yang di Bandung pun perlu kita bumikan kembali. Kenapa? Kalau berbicara tentang konsep pendidikan,
konsep kesehatan, Pak Gubernur mencanangkan gerbang Pancawaluya. Dan gerbang Pancawaluya salah satunya adalah cager nu kahiji teh. Pancawaluya ada 5. Cager, bager, bener, pintar, terus ingat. Yang pertama itu cager. Itu juga bisa menjadi bahan untuk diskusi sareng masyarakat. Yang kedua adalah ada istilah Kesundaan, silih asa, silih asi, silih asu. Mari kita manfaatkan bahasa-bahasa Sunda, ulang ke bahasa Inggris mau ngerti. Mungkin kalau yang berpendidikan tinggi mah masyarakat disampaikan dengan bahasa bottom up, top down, naratos. So, ngobrol di tukang beca mau ngerti. Kita harus merubah yang namanya bottom up atau top down itu dengan menggunakan asumsi asupan dibalik. Tahu asupan nggak? Jangan tugasnya nggak tahu asupan lagi ya. Tahu ya. Itu harus menggunakan analogi. Kenapa? Karena ada 3 istilah Sunda. 5 bisi etos apa dengan nama. Niti harti, niti surti, niti mukti. Naon eta? Jadi kenapa itu disampaikan? Niti harti itu adalah kita mulai belajar mensosialisasikan. Ya. Niti harti kudu ngarti heula, dibaca heula kan begitu. Dan niti harti itu tidak hanya masyarakat dulu, kita dulu sebagai petugas. Setelah niti harti baru bisa niti surti. Niti surti itu adalah paham apa yang akan kita lakukan. Keun jeroan kesehatan nama dan udah ada di dalam Juklak Juknis kan, tapi teknis penyampaian kepada masyarakat dari mulai niti harti, niti surti dan terakhirlah niti bukti. Kita turun, kita buktikan, kita beri contoh. Jadi leluhur orang terus ayah kepada ibu sudah ada yang namanya konsep-konsep tentang bagaimana pola hidup sehat, bagaimana bahasa-bahasa karuhun yang bisa kita implementasikan. Kenapa sok cobian gitu ya? Apalagi ngobrol sekarang kan udah kan dulu mah anak sekolah nggak mau sekolah pun bebeja ke KDM langsung sekolah cobian gitu kan. Juga nama Pak Gubernur yang sekarang tanda kutip kami sebut sebagai sihirnya KDM. Setiap kita upload dengan tagar KDM, yang nonton jauh lebih banyak dibanding biasa. Nah pada saat sekarang masyarakat di Kota Bandung cenderung kalau KDM teh sangat kumaha begitu ya, kita gunakan hal tersebut. Tapi jangan lupa secara kewilayahan ada strata yang perlu juga kita pahami. Gubernur, wali kota, camat, Pak Lurah. Artinya adalah Bapak dan Ibu jangan bekerja sendiri. Jadi pada saat selesai dari pertemuan hari ini, berhenti ke warga tidak masalah. Tapi juga pola koordinasi sareng Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat tetap harus dijaga. Manakala kewilayahannya ternyata ada kesibukan yang lain karena wajib juga membereskan sampah yang harus mulai jam 4 pagi sasapu, ya tinggal diatur jadwalnya. Karena sekarang kita di era bagaimana pelayanan masyarakat atau pelayanan publik itu menjadi utama. Atau bahasa rakyat lain kan netizen paling atau lamun ningali urang pegawai melakukan pekerjaan yang tidak biasa. Saya Kepala Biro Kesra bersama rekan-rekan Biro Kesra setiap hari Selasa itu sasapu di sekitar gedung sate. Dan itu sudah kami lakukan ini bulan berarti minggu ke-8, minggu ke-9. Komentarnya banyak oleh ibu. Naon cenah eta tos sapu ngador selfie we cenah kan gitu. Terus geus sapu teh kalah asup ka tukang dagang. Banyak komentar-komentar netizen yang muncul di media sosial. Tapi kita mau problem, kita lakukan itu sebagai apa? Nyontohan. Dan lama-kelamaan kan netizen teh julid ya sebetulnya mah. Tetapi tidak sejulid itu manakala kita konsisten. Jadi kalau melihat hari Selasa banyak pegawai Pemprov ukur dengan sekitar gedung sate sasapu bersih, bukan berarti menggantikan tugas dari petugas kebersihan Kota Bandung, tidak. Tapi kita mengedukasi, memberi contoh buat berbagai pihak bahwa membersihkan tugas bapak itu. Meskipun tidak semuanya bersih, air bagian video, ya
ayo bagian mengatur laku, ini kudu kieu, kudu malikna ka dieu. Tidak masalah. Kenapa? Karena sebagai pegawai yang baik sekarang tidak cukup bekerja dengan baik saja, tetapi juga harus pamer pekerjaan dengan baik. Jadi umpamanya kayak di warga, di edukasi tentang stunting, boleh. Hai guys, kita lagi di Kelurahan Sukajadi, ya. Di Kelurahan Sukajadi guys, lagi ngariung dengan ibu-ibu kanker nih, ini ibu hamilnya ada sekian. Kita sedang melakukan edukasi dan pengecekan apakah sudah minum tablet tambah darah atau belum. Memang yang dilakukan awalnya karena komo namun biasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah kalau lu biasa ya tahu nyebut hai guys, berarti kan bukan bahasa Indonesia yang baik. Hai pemuda-pemudi. Kami sekarang sedang berada di wilayah PK Lamongan Wani gitu kan. Kenapa itu dilakukan? Kita sudah bekerja dengan baik, pamer pekerjaan dengan baik. Jadi kalau lihat pas Sekda tadi kan awal-awal nah sih giung gitu nya Pak Adi segala macam. Tapi sekarang netizen masyarakat butuh itu. Butuh pertanggungjawaban kita sebagai pelayan publik dalam bentuk pelaporan secara digital. Dan itu pun juga secara efektif dan efisien laporan keagamaan. Jadi saya di orkestra sudah jarang namanya nota dinas kepada Pak Gubernur. Tapi kami membawa tim untuk merekam apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan, kita upload di YouTube kita, linknya dikirim. Kalaupun itu atau tidak tergantung. Tapi yang pasti adalah dokumentasi fungsi pekerjaan kita sudah dilakukan dan semua nyarios dan Pak Gubernur oke merekam. Kan begitu. Tapi itu kita lakukan karena apa? Selain laporan kepada Pak Gubernur, laporan kepada Pak Sekda secara online, juga laporan kepada netizen. Meskipun terus terang laporan kalau kesannya nyarios di upload paling meninggalin yang 30 sih. Iya. Tapi pada saat kita tambah tagar mewakili KDM, tring tagar naik jadi 200. Beda dengan mendampingi beliau pada saat Pak Gubernur atau Pak Sekda pidato, kami rekam, kami upload ribuan, malah puluh ribu, malah hitungan algoritmanya luar biasa. Nah itu yang kami lakukan. Kenapa? Ya ada orang macam naonnya, tidak masalah, yang penting kita mulai. Kalau masih malu-malu, ya suaranya aja dulu. Tapi kalau yakin ibu-ibu mau komonya kesempatan, apalagi pakai aplikasi filter TikToknya. Ya daripada nguruskan pakai sepatu roda kayak apa kan? Benar-benar. Oh kan apa kan? Tidak masalah itu digunakan background, tapi judulnya adalah nguruskan stunting, tidak ada masalah. Yang ngurus sepatu roda kan nadanya saya nggak bangga gitu ya. Tidak masalah karena ini kemajuan zaman. Itu yang mungkin dititipkan dari kami. Sebarang menit kita bilang itu. Kan? Bisa kita saya. Oke. Next. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ini adalah framework dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan komitmen kita menuju zero stunting. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu posisinya di mana, mangga di foto, mangga di video, ataupun nanti di-share juga oleh panitia. Ini kita buat untuk mempermudah tadi. Niti, Harti, gitu ya. Pas dipoto, silakan diupload, boleh. Ulang dipoto, kayak ke laporan SPG kumpul, gitu. Nanti dibaca lagi, kan begitulah. Artinya adalah posisi kita ada di mana. Saya tidak akan terlalu membahas tentang si Jumo, Jamila, Morning, Odadi, Cakue, segala macam. Karena itu nanti disampaikan oleh Bukadinkes Provinsi atau yang mewakili. Tapi secara keseluruhan, yang penting kata dari kami adalah orkestrasi. Pertanyaannya adalah, kalau sekarang iramanya jaipongan, ketuk tilu, Bapak dan Ibu sebagai promkes, petugas promkes, di belah mana elek mengibingna, kan begitu. Karena tidak mungkin dilakukan semuanya oleh Bapak dan Ibu. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perencanaan atau di Kota Bandung Baperida ya. Baperida. Kalau kita masih Baperida dan BP2 ya. Mana yang dilakukan oleh Biro Kesra atau bagian Kesra Kota Bandung? Mana yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Mana yang dilakukan secara teknis oleh Dinas Kesehatan? Dan mana yang dilakukan oleh kewilayahan?
ku Pak Camat, ku Pak Lurah, ku Pak RT, ku Pak RW. Karena di lapangan tidak mudah. Kebetulan Simkuring juga pernah berpengalaman dari mulai level desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan hari ini provinsi, sehingga sedikit paham bagaimana bertemu dengan masyarakat. Masyarakatnya akan sok pinter, atau tentunya juga diulang-ulang, atau juga memang tuh pinter, kan begitu. Tapi orang teh yang target. Di situ kesabaran kita diuji. Makanya rumusnya adalah tugas kita tidak sulit, tetapi menantang. Dicarikan buku kabit, tidak masalah. Buku kabit bukan marah-marah, tapi jadi seru, kan gitu bahasanya. Afirmasi positif di dalam menyikapi banyak hal itu yang menguatkan kita. Nah, nextnya lagi. Nah, ya Biro Kesra. Kenapa Biro Kesra Provinsi mendirikan urusan stunting? Dalam regulasi di Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Biro Kesra itu mengampu 16 sektor dari 32 sektor yang menjadi tugas bagi pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Dari 16 sektor tersebut, ada 2 sektor tambahan yang sebetulnya tugas pemerintah pusat, yaitu urusan agama dan pendidikan tinggi. Core-nya adalah bagi Biro Kesra, bagi kami ada 3. Pertama urusan kesehatan, kedua urusan pendidikan, ketiga urusan sosial. Anu 13 nadei naon Pak? Bencana, lingkungan hidup, tenaga kerja, statistik, banyak sekali yang kita urus, tapi dalam posisi fungsi koordinasi dan monitoring evaluasi. Nah, Pak Sekda dan Pak Gubernur cukup gitu, Biro Kesra kudu turun, sehingga kami pun menjadi bagian berkaitan dengan salah satu sekarang, yaitu berbicara tentang di bidang kesehatan. Yang kita orkestrasi adalah di internal pemerintah provinsi, terus juga berhubungan dengan kabupaten kota, termasuk juga lintas instansi vertikal yang ada di pemerintah provinsi, dan juga CSR dari dunia usaha. Nah, ini yang menjadi orkestrasi kami dengan Bapeda. Begitulah Pak pas diulang, oh iya tugas kami adalah membuka juga wacana Bapak dan Ibu semuanya. Jangan hariwang, jangan khawatir. Bapak Ibu di lapangan tidak bekerja sendiri. Ada kakak-kakak yang ada di wilayah provinsi, ada orang tua yang ada di pemerintah pusat, tapi adik-adik yang baik di level kabupaten kota yang memang teknis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, karena ada yang tahu mantan pacarnya Pak Gubernur namanya Kokom. Dalam terang itu nama. Kami membuat singkatan Bapak dan Ibu, namanya Rekokom. Ada yang namanya Kokom nggak? Enggak. Oh, ini nama milenial ya. Maaf. Kokom ada Luis. Kalau Pak Gubernur sering nyebutnya Irohnya. Kenapa kita namakan Rekokom? Rekokom kita singkat, pertama adalah bicara regulasi. Regulasi itu sangat jelas, Bapak dan Ibu, tentang urusan stunting, undang-undangnya sampai keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, semuanya fokus untuk bagaimana menyelesaikan stunting. Jadi urusan regulasi mah clear, selesai. Pertanyaan selanjutnya adalah aktualisasi. Yang kedua adalah setelah regulasi, hari ini kita berbicara diskusi hari ini, Simkuring diminta untuk menyampaikan sesuatu, itu bicara tentang reko yang kedua yaitu komunikasi. Jadi Bapak dan Ibu, bicara komunikasi hari ini, kalau komunikasi satu arah, itu disebut khutbah. Ya. Kalau komunikasi banyak arah disebut naon? Gibah. Jadi wajar kalau Pak Kadis nih yang ngomong sendiri keluar, wajar karena pertemuan hari ini waktunya terbatas. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu menjadi penting sebagai fondasi pegangan kita. Visi pas nanti rapat evaluasi triwulan, kumaha? Nah, onte ya, gitunya. Ya, karena tadi tidak ngarepkeun. Itu hal yang wajar. Nah, komunikasi dan terakhir tadi komitmen. Jadi kuatkan hari ini atau di hari-hari sebelumnya sudah berkomitmen kepada diri sendiri, hari ini semakin dikuatkan. Saya akan melaksanakan fungsi pelayanan publik sebagai fungsi kami di Promkes lebih optimal lagi.
Saya akan mengumumkan data seakurat mungkin, termasuk pokoknya mau nggak linten tiap jam per rumah. Karena kalau di Pemprov kami punya prinsip masuk kerja tepat waktu, pulang kerja tidak tepat waktu. Ya mah. Kalau berangkat kan sesuai, tapi giliran pulang jarang kita bisa pulang jam 4. Malah kalau bahasa dari kami mah ya di salah dua di provinsi, alhamdulillah hari ini kita nggak terlalu malam pulangnya. Oh gitu? Jam seberapa balik? 1:30 subuh. Itu yang coba kita lakukan. Ya mah kalau untuk milenial kan, wah cembung aja orang jam 4 trek, saya punya mid time kan gitu ya Pak. Ya mah di Lopolo jam 4. Ya itu secara formal. Tapi pada saat kita bicara komitmen tadi, waktu menjadi relatif. Kenapa? Karena pada saat sosialisasi dengan masyarakat, ada masyarakat yang ada di tempat pada saat jam kerja. Tapi tidak sedikit masyarakat yang kan di rumahnya itu di malam hari. Berarti kumaha? Ya kita yang harus mengeluarkan waktu mengatur berstrategi dengan teman-teman di lapangan supaya informasi ini tersampaikan. Pak, kumaha di forum pengajian bagus. Majelis taklim masuk. Tapi majelis taklim itu dimulai pada Isya. Menyesuaikan jadi ibu ustazah. Gak ada masalah. Tapi bukan berarti kompensasi isu komantor kata dihubungi ketika ulah oke begitu ya. Dia atur saja. Kita harus yakin bahwa pengorbanan kita di luar jam kerja itu menjadi berkah. Ya. Ya kalau mau ngobrolkan sombong nama, kami juga tadi malam baru pulang dari Raja Buaya itu jam 11 malam. Jadi isuk-isuk kan wajar kan begitu. Tapi tentunya juga itu bagian dari komitmen kami. Malah kemarin saking semangatnya teman-teman di Rokesla untuk melakukan aktivitas di Raja Buaya dan saya push bahwa itu kan 4 jam harus sampai. Alhamdulillah Bu Kabit rugi ke Raja Buaya 4 jam. Saya masih sudah siap naik acara sambutan nunggu depan ongkek. Karena ternyata 144 km dari Bandung itu pikiran kan jalannya ke Raja Buaya. Kami menggunakan mobil kecil, rekan-rekan menggunakan HiAce, kebayangnya digoyang. Saya mau sambutan, kamarana berudak menuju di Bangkardela Cenapau Wudhu. Saya penasaran kan, jawaban Wudhu, arongkek. Kenapa? Tapi mereka tidak mau mengakui riut, ongkek segala macam, tetap melaksanakan fungsi pekerjaan. Itu yang kan mumpung di Bandung mah tebih-tebih begitu ya, di ujung Berung paling kali itu kemana? Ujungnya sampai ke Bu Kabit, mangga di Lejang Sumping. Jadi abdi mayunan ya, ada bikin. Sampai ke mana? Ke Pajajaran, kali itu kan Cicendol lah, paling kecil lagi Cimindi, perbatasan. Pokoknya sekarang mah dibuat jalan bahwe, teman-teman semuanya ya. Meskipun juga promkes ini kan dibatas sesuai wilayah per kecamatan. Bu izin Bu, nah tenang Bu Kabit sudah ada. Nu teknis mah ayo Bu Kabit, tenang kan begitu ya. Tapi izin ngalanjutkan ibunya. Oke. Jadi ulangilah tadi. Jadi hari ini sekarang kami hanya meminta niti hati aja dulu. Ya. Setelah niti hati baru bicara tentang niti surti. Paham bahwa di lapangan kita akan melakukan apa dan implementasinya adalah niti bukti. Ini yang harus ditularkan kepada masyarakat. Salah satu contohnya. Kalau ternyata teman-teman punya rumus-rumus yang lain yang buat masyarakat ternyata sangat mudah dipahami tentang strategi New Zero Stunting ini, manfaatkan. Dan kalau ternyata berhasil, copy paste pada teman-teman yang lain di lintas puskesmas yang lain, ke wilayah yang lain. Atau lain berhasil dengan model begitu, ikuti contohnya itu. Karena yang paling penting adalah tersampaikan ke masyarakat, karena masyarakat sekarang itu juga agak lumayan menantang. Tidak hanya kalau bahwa kan simpelnya berikan kail kepada masyarakat supaya dia akan mancing, menang laut. Ada golongan masyarakat yang diberi kail pun panan gelar, kan begitu. Dia panan, wah laut nanti bere laut nanti. Oma kita langsung dipangmasang tuh entah karena usupnya. Celom giriwil, setelah giriwil teh, wah pangorengkeun Pak. Aya langsung ada. Ada sekarang situasi masyarakat yang seperti itu. Permasalahannya adalah kita sekarang pelayan masyarakat. Artinya adalah
kita harus tahan juga menghadapi kondisi tanda kutip sebagian masyarakat yang penuh kemanjaan. Satu si penuh kemanjaan, di sisi lain jempolnya luar biasa. Cek. Trim, tidak puas dengan pelayanan Bu Eta. Kunaon, karena waktu memberikan penjelasan jangan dulu. Karena jangan dulu itu pikiran cicilan, jangan begitu ya. Itu yang kita hadapi sekarang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, selain hati-hati, cik ikhlas. Pada saat kita sudah menjelaskan apapun, ternyata mentok, ulangi lagi. Mentok deui, ulangi deui. Kalau perlu mas, bosan aja ninggalin beungeut kurang teh. Oh ibu eta mah ibu stunting, mau kade cenah. Nah kalau itu sudah tersampaikan di masyarakat, berhasil berarti. Can ngomongnya, aduh sia can minum tablet ieu nama darah ieu. Terus ayah hadir Bu Bidan sama di prokes sudah mari ngecek. Itu yang harus kita lakukan. Memang terlalu teknis, tapi hapunten, pemerintah provinsi pun kenapa harus ikut intervensi ini memastikan tahapan teknis bisa terlaksana. Nah untuk selanjutnya kita bicara judul Germas. Ini pendekatan lama, reaktif. Ini pendekatan Germas, proaktif dan preventif. Tadi sudah dijelaskan secara umum oleh kami, tapi judul agungnya adalah meja makan keluarga dan jaban keluarga menjadi penting. Kenapa? Karena sekarang juga kita banyak kehilangan yang namanya waktu antara interaksi anak, orang tua, bapak dan ibu di meja makan. Kebanyakan sekarang adalah interaksinya ayah di rumah, di kursi masing-masing, interaksi masing-masing dengan menggunakan handphone. Tombol batu kita coba kita pulang nanti malam. Apakah ibu-ibu dengan suaminya dan anak teh ngariung makan bersama? Sekarang sudah bergeser. Man, duluan makan juga. Bari tiktokan lah gitunya. Atau sebaliknya, anaknya juga, makan. Bentar mah tanggung, dia cenah relax ya, cenah beres ya, gitu. Itu yang kita hadapi kondisi saat ini yang tentunya juga menjadi fondasi. Jadi mari kita contohkan di kehidupan kita masing-masing, tentunya juga seiring dengan bagaimana mengedukasi masyarakat. Membesar sedikit bicara tentang kolektif, keluarga, bicara lingkungan RT RW, dan juga bicara lintas sektor. Tadi dijelaskan. Tapi yang pesan dari kami adalah dimulai dari yang kecil saja dulu. Terus dalam hati pada orangnya can bener, kenapa saya mau mengedukasi? Karena itu tugas kita, minimal kalaupun can bener, acting sebagai orang bener. Pak cenah keluarga orangnya berantakan, enak berumah tangan kan. Minimal menjadi berkah pada saat kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga ibu hamil untuk memeriksakan diri, bagaimana kita pola hidup sehat. Balik ke imam kan orang teh eranya, pola hidup sehat tadi orang, itu juga mengedukasi diri kita. Jadi tidak hanya bicara tentang saya di provinsi, Bapak dan Ibu di lapangan, mari kita bersama-sama. Yang kami lakukan tentunya itu tadi. Saya pun sama. Setelah beres dari Yosia pun pas uwi ke bumi teh, handphone simpan dulu yuk, gitu kan. Kami kemarin saya pribadi membiasakan yang sederhana, KWC atau bawa HP. Ya. Itu kami praktekkan 3 bulan baru bisa berhasil. Dan salah satu cara terbaik kenapa itu berhasil, kita tidak bawa HP ke WC. Pada saat kita tidak bawa HP ke WC, istri pun selesai tidak bawa HP, anak-anak pun tidak bawa HP ke WC. Tapi lamun kecil bapak nyawa HP ke WC, kalau yang tugas bari WA, cara bari di zaman kagok tidak akan berhasil. Jadi ada pengorbanan kita juga yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Awali dari keluarga kita dulu. Pak saya macam berkeluarga, ya itu nanawan aku. Mari mencari, mari edukasi. Karena kalau Pak Gubernur selalu itu menjadi judul beliau. Seperti kemarin di Garut, acara Aisyah. Pada saat beliau ditaros tentang Aisyah, beliau sampai yang KDM itu singkatan. Kang Dedi mencari istri di Aisyah. Coba Kang Dedi kan beda lagi. Dan ternyata itu yang menjadi daya tarik di media sosial masyarakat untuk menonton konten beliau. Dan setelah ditonton ada nilai-nilai yang bisa diikuti. Gitu. Nah kita pun jangan ragu Bapak dan Ibu, atau yang kalau yang sudah punya medsos kan mungkin ada selebgram juga di sini. Jangan ragu. Hai guys, hai pemuda-pemudi, hai kawan-kawan.
Kami sekarang sedang sosialisasi kegiatan di sini ke masyarakat. Tapi yang paling penting adalah ke masyarakat. Masyarakat emang atau berasal dimasukin ke YouTube atau dimasukin ke TikTok homo. Malah mungkin dibalik kurang edukasi masyarakat atau video. Itu situasinya. Sehingga ini kita tadi pendekatan dan pembelajaran tadi ada pendekatan dengan bahasa-bahasa Kasundaan. Pada di lapangan lagi orang Batak ya, orang Batak di Bandung bahasa Indonesia lah masalah. Pada di Bandung sudah campur, kita lihat. Tapi kami yakin di Bandung pun banyak sekali yang merindukan yang namanya nilai-nilai Kasundaan. Buktinya apa? Pada saat kemarin kita melaksanakan pawai Bilang Kala Tatar Sunda, saya berusaha juga ikut berjalan kaki 3,5 km dari Kiara Condong, Kiara Tapak sampai Gedung Sate. Warga masyarakat yang hadir tidak hanya bicara tentang KDM, tapi mereka juga sangat haus tentang penasaran nilai-nilai Kasundaan apa sih yang ditampilkan. Sampai celotukannya sederhana, oh ayah kerajaannya di Sumedang teh, oh Sumedang Larang teh kerajaan. Oh, ayam mahkota binokasi. Oh iya, mahkota binokasi teh. Nah, kepenasaran itu menguatkan kita untuk bagaimana nilai Kasundaan ini kita injek juga dalam diskusi kita, edukasi kita kepada masyarakat, khusus bicara tentang gerakan hidup sehat di masyarakat, khusus lagi berbicara tentang stunting atau target zero new stunting atau new stunting zero, itulah apa namanya. Nah, Kade oke ya. Yang benar apa? Zero kata di situ mana? Zero new stunting, tasok ke masyarakat ngerti langsung semua. Urang teh perlu zero new stunting. Berarti ada bahasa-bahasa yang hati-hati yang harus kita sampaikan. Pokoknya teh lamun boga anak minantu, nah ayeuna keur hamil kudu naon? Sampaikan. Di masa kehamilan targetnya ini, di masa pasca setelah melahirkan targetnya ini, dan itu dicek oleh bapak dan ibu secara rutin. Bener tuh genep kali diperiksa ke petugas kesehatan. Bener tuh setiap hari makan protein yang jelas. Bener tuh mengkonsumsi obat tambah darah yang diberikan oleh puskesmas masing-masing. Ayah yang dimakan kan teknis. Pada saat obat itu kan tidak enak. Mau sudah Pak Karo pernah nyobaan, lucu kata Mak gitu ya. Artinya ada yang disembunyikan di bawah lidah, pas kita ngaleos dibuang ada. Padahal ke ibu hamil itu lain kurang. Otomatis nalur obat oke ditungguan bapak dan ibu. Mun perlu diolok begitu ya, sudah terlihat bahwa obat itu dimakan, kita laporkan. Tidak cukup kita mendapat pelaporan dari kader saja yang ada di wilayah masing-masing. Next. Nah, ini maksud panti balik ini. Ya, kalau bahasa resminya kan ini adalah bottom up. Dibalikkan deh, jadi top down kan, mau ngerti di rumur mah. Tetapi yang pasti adalah kenapa kita buat ini asupan panti balik, memastikan juga bagaimana tentang menyelesaikan urusan stunting ini, fokusnya adalah di desa kelurahan yang langsung kepada masyarakat. Balik dari pokoknya tugas kita disebut berat relatif, disebut ringan relatif. Tapi yang pasti satu kata adalah satu kata adalah implementasi, satu kata adalah aksi, satu kata adalah lakukan. Jadi semangatnya langsung lakukan. Kenapa? Bisiti isdei. Beres sosialisasi ini isdei kembali dengan rutinitas. Pas giliran ke evaluasi triwulan, terkaget-kagetlah pada saat nanti diabsen oleh Pak Kepala Des dan Bu Kabid. Ujung-ujung naon, gue jadi betul. Kedaman, jangan begitu. Justru kita semangat pada saat mau dievaluasi kita sudah punya pegangan untuk memastikan bahwa target-target di lapangan sudah terpenuhi. Ini makan bahasa resminya secara paparan. Secara esensi tadi sudah kita sampaikan bagaimana apa yang harus kita lakukan. Jadi saya apresiasi kepada Kadis Kota Bandung, Ibu Kabid, Pak Kabid, rekan-rekan semuanya, mewah rekan-rekan, bahwa pertemuan hari ini jangan dipandang sebagai seremonial, tetapi dipandang bagaimana saling menguatkan komitmen untuk memastikan langkah kita selanjutnya.
Oleh karena itu jangan ragu juga Bapak dan Ibu, bisi ieu mah Pak ari pakaro tiasa dihubungi teu bisi bade curhat kan gitu ya. Tidak masalah. Buka bit, saya handphone 24 jam. Handphone mana handphone saya? Iya, handphone ini gak pernah mati dah, mau mati dicas. Kita di era yang berbeda menghadapi masyarakat, termasuk kita bersyukur dapat pimpinan yang unik. Jadi ulah paham pokoknya ayatnya teman-teman berimprovisasi dengan masyarakat, memastikan pemahaman itu betul-betul secara lengkap sampai kepada bukti yang tadi. Nah tadi teh niti hati, niti surti, niti bukti. Bukti bagi masyarakat adalah contoh dari kita. Bukti bagi kita adalah kita bisa melaporkan kepada pimpinan langsung bahwa target, zero new stunting sok dibalik baik bukan bitnya. Zero new stunting itu nyata dan teknisnya adalah zero targetnya ini, datanya ini, kami injek kepada aplikasi adalah ini. Kami bisa pertanggungjawabkan by name by address bahwa lu hamil tadi benar hamil untuk salatina bukan itu. Maksudnya itu betul-betul hamil dan melakukan pemeriksaan ke petugas kesehatan minimal 6 kali. Iya buktina didampingi ku aktif malah yang 3 kali mah iya. Petugas kesehatan yang mana? Yang ini. Apa yang diperiksanya? Ini. Tablet darah diminum, dilepekkan tuh itu. Iya gambarnya aya kalau blek ieu cenah gitu kan. Malah dibuapan ku apa misalkan gitu ya. Ada apa bagi batu. Sampai seperti itu. Makanya punten, saya ditugaskan untuk hadir diundang oleh Pak Kadis. Salah satunya adalah yaitu tadi motivator lah gitunya. Karena saya tidak bisa ikut dengan Bapak dan Ibu untuk budak-budak ibu hamil. Tidak bisa ikut juga dengan Bapak Ibu budak-budak bayi yang sudah lahir bukannya. Paling kita bisa mengedukasi adalah bagaimana suaminya itu tidak merebut yang bayi pada saat bayi masih membutuhkan ASI. Kan HCOG kalau menyampaikan dia. Seorang suami pun harus mengorbankan diri untuk susu ibunya demi bayi dulu. Nah itu kan edukasinya gampang-gampang susah. Tapi dengan bahasa-bahasa heureuy, bahasa pendekatan, bahasa kasundaan itu bisa dipahami. Kan atuh ada bayi teh kan saudara berapa sih? 2 tahun ya. Bapaknya boleh mengganggu ibunya lagi kan begitu ya, supaya terparebut jeung anaknya kan gitu ya. Kecuali anaknya soleh bisa ya. Masih 9 bulan geus bisa ngomong kan mama bapak kan. Masa jadi kalinya ya. Oke, mungkin slide terakhir ini yang paling menarik. Nah, ini slide yang terakhir adalah berbicara tentang sinergi. Kalaupun bicara bosen, pulang bosen pokoknya yang namanya pentahelix, yang namanya semua pihak berkolaborasi, teorinya gampil Bapak Ibu, teorinya sangat mudah. Yang sulit adalah tadi niti bukti, yang paling sulit itu implementasi. Pada saat berbicara tentang akademisi, tentu ada bicara tentang teori. Bagaimana bicara tentang NGO, CSO, tentu juga CSO. Bicara tentang media, bagaimana promosikan. Meskipun kalau Pak Gubernur kan punya media sendiri, tapi tidak masalah. Kalaupun kita masih bisa berpatok dengan media-media yang ada, kita manfaatkan. Kalaupun tidak, kita gunakan media sosial kita masing-masing. Kalaupun abdi mah alim media sosial pribadi dan atau saya TikTok afiliat ya, jantung. Gunakan TikToknya puskesmas. Tapi kalau pede dengan TikTok pribadi tidak masalah. Siapa tahu menjadi sumber pendapatan kita. Ya. Siapa tahu juga menjadi sumber rezeki kita yang tentunya juga membantu kita untuk bisa lebih fleksibel. Pak Gubernur kami lebih fleksibel karena pendapatan dari media sosialnya luar biasa. Jadi pede bagi-bagi artos teh. Nah kita pun juga nggak ada masalah bermimpi seperti itu. Saya kader Pak, saya Promkes Kota Bandung Pak, pendapatan dari YouTube saya sudah 100 juta sebulan. Amin. Belum potong banyak. Kenapa tidak? Itu jadi doa. Kenapa? Balik dari rumusnya. Allah itu mewujudkan cita-cita kita yang mustahil. Dan itu mustahil mah geus kabayang, Pak, cicilan tadi 5 juta. Ya, nyicil mobil, karang bumi, selesai. Pertanyaannya, ada nggak doa kita bahwa ya Allah, saya ingin rumah saya lunas tahun ini?
Pasti hati kecil kita ngomong, tuh mungkin. Dalam bagiannya, Allah Maha Kuasa. Doanya terus pokoknya. Gitu. Kita tidak tahu sumber rezekinya dari mana. Ujung-ujung lunas, gitu kan? Itu yang harus kita kuatkan di diri kita. Karena menjadi PNS itu, menjadi pegawai itu sekarang adalah bahasa Pasenda salah satu keajaiban dunia. Ya gaji itu jangan orang sakit itu nanya, kita kan selalu hidup tenang, kan begitu ya. Dengan catatan tong loba teuing kahayang. Kita hidup sesuai dengan standar yang kita kuasai. Mungkin Pak di Parlemen. Dia berarti nggak usah dulu atas. Karena slide terakhir ini terima kasih ya sob. Ya. Oh malah nggak ada slide, no, kan bener kan? Itu sih. Ya kalau bahasa sasireun sabeunyereun itu yang dapat disampaikan. Tapi yang pasti adalah pesannya jangan lupa menyelipkan nilai luhur Kasundaan dalam interaksi dengan masyarakat. Dan yang pasti adalah tadi nitip ya, niti hati, niti surti, niti bukti, bukan hanya bicara hubungan dengan klien kita di masyarakat, tapi kuatkan juga untuk diri kita masing-masing. Karena yakin pada saat kita sudah tenang di kehidupan keluarga kita akan lebih tenang menghadapi tugas-tugas kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada saat berhadapan langsung dengan masyarakat sudah tenang, mual hariwang, berhadapan dengan Bu Kabid, berhadapan dengan Pak Kadis. Malah kalau perlu mau pada saat repot evaluasi teh, panggulannya yang ditaros. Untuk ditaros kayak macam, Pak, terus beres. Shadow target saya sudah terpenuhi, Pak. Target apa lagi yang harus saya lakukan, Pak? Mau ayah staf itu, yakin di Kota Bandung ayah itu. Jadi buka itu jadi macam, siapa yang mau laporan macam KB? Kenapa kita sampaikan semangatnya harus seperti itu? Dan ini Kota Bandung adalah kota yang pertama untuk melakukan lanjutan semangat sosialisasi ini yang Pasenda targetkan 27 kabupaten kota melakukan ini. Jadi menanya tetangga ternyata orang Kabupaten Bandung, KBB, Cimahi, dan sama-sama berproses sebagai prokes, harus atau SCAN, gitu kan? Ngobrol ke niti hati, niti surti, dan niti bukti. Kalau belum berarti jangan jadi sombong, ayo mah geus, bukan begitu. Iya mah bocoran, kan begitu ya. Ini yang kami lakukan di Kota Bandung. Udah. Dan tidak akan selesai oleh diri kita. Sekarang saatnya adalah bekerja bersama-sama, emprah, bergotong royong, dan semuanya bergerak. Kota Bandung tidak akan berarti manakala 26 kabupaten kota tidak bergerak. Nah, PR kami di provinsi adalah menggerakkan semuanya. Pak Sekda tentu dengan para Sekda, dengan para Kadinkes, Ibu Kadinkes provinsi dengan Kadinkes, kami di Biro Kesra mengorkestrasi tentu bagian-bagian Kesra sekaligus juga langsung teknis dengan bertemu muka dengan teman-teman semuanya. Bila penasaran, nomor handphone saya nanti oleh panitia di-share atau akun YouTube saya bisa pada subscribe, share dan like dan hype boleh. Karena di pilihan Andri KW. Kenapa saya iklankan? Karena kalau Pak KDM kan terus sudah diiklankan. Lumayan kepada Ibu, saya mendampingi Pak Gubernur dalam hitungan 1 tahun dari hanya 2.000-an pengikut di YouTube kami, sekarang alhamdulillah sudah 10.000 ya. Padahal konten katanya begitulah, Andri KW kan seperti ini. Mau dibuka itu? Andri KW yang pakai kan? Nah ini betapa sulitnya mencari di YouTube ini. Sampai 10.000 lah lumayan ya. Kenapa kita sampaikan 10.000? Karena juga Jabati. Harapannya adalah kalau itu 10.000 misalnya setengah warga Jabar, kalau kita upload berarti minimal ada trim di handphone masing-masing tentang Arogan terbaru. Terima kasih ya. Nah ini yang terakhir kemarin kalau ada KDM-nya langsung 14.000 yang lihat. Tapi laporan saya kemarin ya ceramah 25 nih. Kasihan ya. Nah kalau ada KDM-nya 5,5 ribu ya gitu. Lama nanti mau hadir 14 orang. Betapa tidak menarik yang digawe kan begitu ya. Jadi kalau ada yang karunia jangan lupa like, subscribe, dan share. Teman-teman, demikian sampaikan, tetap semangat kita semuanya. Yang mau DM via IG sama namanya Andri KW, TikTok juga ada, Facebook juga ada. Itu saja dapat sampaikan. Selamat bekerja, selamat berkhidmat
untuk keluarga dan masyarakat, dan tentunya di Bandung jatuhnya Bandung Utama, Jawa Barat Istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.